Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 1 Kota Bengkulu, tempat saya belajar, mengajar, dan berkarya, merupakan salah satu sekolah di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Sekolah dengan jargon prestasi ini memiliki 25 rombel dengan jumlah murid 879. Sekolah dengan visi mencetak generasi berkarakter 8 dimensi profil lulusan ini telah mengimplementasikan pembelajaran mendalam dan mengintegrasikan teknologi digital. SMP Negeri 1 Kota Bengkulu terus berupaya menghadirkan pembelajaran mendalam dengan salah satu pendekatan, yaitu berdiferensiasi. Seperti apa penerapannya? Mari simak praktik baik yang telah saya lakukan mengenai pembelajaran mendalam menulis teks deskripsi berbasis kebudayaan lokal terintegrasi ARCA. ARCA ini sendiri merupakan akronim dari AI atau Artificial Intelligence, VR atau Augmented Reality, dan Canva. Pembelajaran mendalam dengan pendekatan berdiferensiasi dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan murid dan kebutuhan belajar yang beragam. Hal ini akan menciptakan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Prinsip ini belum sepenuhnya saya laksanakan sehingga berdampak pada rendahnya motivasi dan hasil belajar murid. Murid terlihat tidak bersemangat, tidur-tiduran, cepat bosan, dan tidak fokus. Berdasarkan hasil asesmen, diketahui terdapat kesenjangan antara rata-rata hasil belajar murid dalam menulis teks deskripsi yang hanya 75 dengan interval nilai KKTP berada pada rentang 76 sampai 80. Padahal keterampilan menulis menjadi bagian capaian kemampuan literasi rapor pendidikan. Pada tahun 2024, capaian kompetensi literasi rapor pendidikan SMP Negeri 1 Kota Bengkulu sebesar 62,59 dipengaruhi oleh faktor metode pembelajaran. Selain ditenggarai kurangnya motivasi belajar, pembelajaran menulis teks deskripsi juga dipicu kurangnya pengetahuan terhadap kebudayaan Bengkulu. Kondisi ini terungkap dari hasil wawancara dengan sebagian besar murid bahwa mereka cenderung mengakses konten budaya luar atau budaya barat yang diperoleh dari media televisi dan media sosial. Berbagai permasalahan memunculkan tantangan, antara lain guru perlu berinovasi menggunakan metode pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, melibatkan murid secara aktif dalam pembelajaran, serta menghadirkan teknologi melalui media inovatif dan kreatif. Tantangan lainnya adalah meningkatkan kompetensi dan hasil belajar, menulis teks deskripsi, serta memperkuat 8 dimensi profil lulusan. Pada tahap aksi nyata, saya melakukan langkah-langkah, yakni mencari sumber inspirasi melalui platform rumah pendidikan, berdiskusi dengan rekan sejawat melalui komunitas belajar guru berdasi SMP Negeri 1 Kota Bengkulu untuk memilih metode dan media pembelajaran yang tepat, kemudian membuat media pembelajaran memperkenalkan objek kebudayaan Bengkulu dengan mengintegrasikan ARCA. Selanjutnya, merancang pembelajaran mendalam dengan pendekatan berdiferensiasi guna memenuhi kebutuhan belajar murid dan mewujudkan pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Dalam melaksanakan praktik pembelajaran di kelas, langkah awal yang dilakukan adalah mengondisikan lingkungan belajar yang aman, menyenangkan, dan kondusif sebagai salah satu syarat keberhasilan pembelajaran mendalam dengan pendekatan berdiferensiasi. Beberapa di antaranya yaitu menyambut murid dengan ramah dan bersahabat, berdoa sebelum memulai dan mengakhiri pembelajaran, serta melibatkan murid dalam menyusun keyakinan kelas. Memasuki tahapan pembelajaran, kegiatan diawali dengan asesmen awal untuk memetakan kemampuan prasyarat materi yang akan dipelajari, yakni kompetensi murid dalam menelaah struktur teks deskripsi serta kemampuan menemukan ide pokok paragraf. Asesmen ini diujikan melalui aplikasi Quizizz. Selanjutnya, hasil asesmen awal menjadi landasan bagi guru menyusun strategi yang menyesuaikan dengan kemampuan murid. Strategi yang digunakan yakni diferensiasi konten, proses, dan produk.
Diferensiasi proses dilaksanakan dengan memetakan murid menjadi 3 kategori pemahaman, yaitu kategori 1 atau paham utuh berjumlah 10 orang. Murid dikatakan paham utuh apabila mampu menjawab hampir seluruh soal dengan benar. Kategori 2 atau paham sebagian berjumlah 12 orang. Murid dikatakan paham sebagian jika menjawab beberapa soal dengan benar. Dan kategori 3 atau belum paham berjumlah 13 orang. Murid dikatakan belum paham apabila menjawab sedikit soal dengan benar. Sementara itu, diferensiasi konten berupa kegiatan memberikan beragam pilihan objek kebudayaan Bengkulu sesuai dengan minat murid. Objek yang dikemas secara 3 dimensi terintegrasi Arca ini ditampilkan secara virtual melalui ponsel yang memuat budaya alat musik dol, barong landong, tabot, rumah adat Bengkulu, serta pakaian adat. Murid terlihat asik dan bersemangat mengunjungi objek yang disajikan secara menarik dan interaktif. Setelah melewati rangkaian pengamatan, aktivitas dilanjutkan dengan menulis teks deskripsi berbasis kebudayaan Bengkulu. Murid secara kreatif menuangkan tulisan ke dalam media Canva dengan menggunakan fasilitas Chromebook sekolah. Pada tahap menulis, guru menerapkan diferensiasi produk. Murid menulis teks dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Amati secara virtual ya, objek, ada 5 objek, itu baik dari sisi kiri, ya, sisi kiri maupun sisi kanan depan belakang. Kemudian dilengkapi dengan videonya, ya. Ada video deskripsi singkat yang bisa membantu anak-anak untuk memperoleh referensi tentang objek yang dimaksud. Lalu anak-anak juga bisa memilih penugasan. Nah, di sana sudah ada penugasan untuk tahapan menulis teks deskripsi sesuai dengan kategori masing-masingnya. Kategori 1 tentu menulis teks deskripsinya cukup dengan panjang 6 paragraf. Kategori 2 5 paragraf dan kategori 3 4 paragraf. Ya, silakan anak-anak cermati petunjuk dalam pengerjaan. Setelah menyelesaikan tulisan, murid masuk kepada sesi berbagi cerita. Mereka memantik diskusi dengan tak kalah serunya, menggali dan menanggapi isi teks deskripsi murid lainnya. Pada bagian ini, murid mengasah kemampuan bernalar kritis sebagai bagian penguatan dimensi profil lulusan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, saya melakukan asesmen formatif. Setiap murid diberi sejumlah pertanyaan dan mengerjakan melalui aplikasi Quiz Wizard. Tes ini bertujuan memonitor pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan murid terkait teks deskripsi. Praktik pembelajaran dalam menulis teks deskripsi berbasis kebudayaan lokal terintegrasi Arca memberikan dampak meningkatnya motivasi dan hasil belajar. Hal ini ditandai bahwa seluruh murid mencapai KKTP dengan rincian 12 orang tergolong mahir, 16 orang kategori cakap, serta 7 orang kategori layak. Faktor keberhasilan yang telah disinggung ini didasarkan pada rancangan media Arca serta sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan murid, terutama minat dan kesiapan belajar. Belajar dengan Arca itu satu, karena menghadirkan teknologi ke dalam pembelajaran. Dengan Arca, kami dapat mengamati objek secara virtual atau 3 dimensi. Bahkan sebagai pelajar Pancasila, saya jadi mengenal dan bangga dengan budaya Bengkulu. Praktik baik Ibu Nopiasari sangat menginspirasi dan inovatif, memanfaatkan teknologi Arca dan berhasil meningkatkan motivasi dan hasil belajar. Media Arca ini membuat siswa bersemangat dan antusias karena relevan dengan era digital, serta memperkuat profil pelajar Pancasila melalui materi yang terintegrasi dengan budaya Bengkulu. Demikian berbagi praktik pembelajaran. GTK hebat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.